Alhamdulillah, Allahumma sholli Alhamdulillah, Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Kita awali pertemuan kelas kita pada hari ini dengan melafazkan tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sebelumnya mohon maaf ya karena qadarullah kemarin di luar kota. Ya, syukron juga pada teman-teman yang telah mengagendakan agenda pengganti ya meskipun belum bisa semua ya. Jadi insya Allah kelas-kelas kita ke depannya ya kuota kuota syarat kelas ya. Paling nggak ada 2 orang bisa hadir ya, tetap lanjut kelasnya. Nanti yang satunya bisa menyimak kelas di offline ya di online begitu ya di link yang terhubung ya. Soalnya kalau kita nunggu tiga-tiganya kadang-kadang eh, nanti lebih banyak liburnya malah ini ya tidak bisa efektif. Tapi insya Allah nanti untuk pekan ini kita sudah normal kembali ya. Hari Sabtu pagi. Nanti kalau teman-teman juga ada kendala-kendala silakan disampaikan di hari sebelumnya ya, biar kita bisa mengagendakan penggantinya hari apa gitu. Tapi eh, kita review sedikit. Kita sudah masuk ke bagian terakhir tentang status ya. Nah, jadi tentang isem ya. Jadi ada tiga jenis kata dalam Al-Quran. Ada isem, kemudian ada fi'il, ada harf. Ya. Isem, fi'il, dan harf ya. Yang mana sudah kita jelaskan ya secara makna. Harf itu tidak memiliki makna kecuali ada kata setelahnya. Fi'il itu terikat waktu dan pelaku. Isem itu selain dari fi'il dan harf ya. Nah, sedangkan isem sendiri ada 4 propertinya yang sudah kita gali ya. Statusnya, ada bentuknya, itu ada rofa, nasab, jar. Rofa itu sebagai pelaku, nasab keterangan, jar kata setelahnya. Cirinya, ya rofa itu u atau un, kemudian nasab itu a atau an, jar itu i atau in ya. Kalau kombinasinya nanti pakai ani, ani, aini. Kemudian jamaknya una, ina. Kalau yang perempuannya nanti jamaknya adalah atun, atin ya. Bentuk ciri kemudian ada utuh atau ringkas ya. Prinsipnya kalau ringkas adalah kehilangan nun atau tanwin ya. Misalkan muslimuna menjadi muslimu atau muslimani menjadi muslimah dan seterusnya. Nanti korelasi ringkas nanti akan sangat terpakai ketika kita masuk ke fragmen ya. Ini karena kita baru berbicara tentang sebuah kata, jadi memang belum terlalu terlihat perannya. Kemudian terakhir ada fleksibilitas ya. Ada 3, ada fleksibel, semi fleksibel, non fleksibel. Fleksibel sebagaimana hafalan kita dalam tabel muslimun dan muslimatun. Ya, saya review sedikit ya, biar ingat kembali. Muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina ya. Kemudian ada perempuannya muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Itu untuk fleksibel. Artinya rafana subjer untuk bilangan tunggalnya semuanya berbeda. Un, an, in gitu ya. Kalau yang semi fleksibel ya kategorinya kalau dia nama orang non Arab, nama orang non Arab, kemudian juga nama tempat yang spesifik, ini masuk kategori semi fleksibel. Konsekuensinya apa? Rofanya u, nasab sama jarnya a ya atau fathah ya. Misalkan Makkah, rofanya Makkatu, nasabnya Makkata, jarnya juga Makkata. Kenapa? Karena konsekuensi dari semi fleksibel tidak boleh ada kasroh. Ya. Begitu juga nama Nabi, misalkan Ibrahim, rofanya Ibrahim, nasabnya Ibrahimu, nasabnya Ibrahima, jarnya Ibrahim. Kemudian yang terakhir adalah non fleksibel, bisa ditandai dari apa? Kalau ada isim yang berakhiran alif atau alif maksuro, maka bentuknya semua sama. Contohnya apa? Contohnya kalau alif Nabi Zakaria, Zakaria. Nah, belakangnya ada Zakaria, Zakaria. Nah, di belakangnya ada alif, maka Zakaria rofaknya, nasabnya Zakaria, jarnya juga Zakaria. Atau nama Nabi Musa.
ada alif maksurah di belakangnya. Maka bentuk rofaknya, nasabnya, jarnya sama semua Musa. Tidak ada musuh, tidak ada musi ya. Nah, itu konsekuensi dari fleksibilitas. Kemudian dari status sudah kita singgung, kemudian yang kedua dari bilangan ya. Nah, ini di pertemuan yang lalu sudah kita ulas ya. Bilangan itu ada tiga, tunggal, dual, jamak atau mufrad istilah Arabnya, musanna untuk dua, kemudian jamak untuk yang lebih dari dua. Nah, cuman kalau untuk bilangan mufrad dan musanna atau tunggal dan dual ini sudah ada di tabel muslimun dan muslimatun ya. Cirinya apa? Ya, lihat aja tabelnya ya. Kalau tabel yang pertama, baris pertama itu untuk bilangan tunggal, muslimun, musliman, muslimin atau perempuannya, muslimatun, muslimatan, muslimatin. Kalau yang laki-lakinya, muslimani, muslimaini, muslimaini itu dualnya. Kalau perempuannya, muslimatani, muslimataini, muslimataini. Nah, itu untuk bilangan tunggal dan dualnya ya berada di baris pertama dan kedua. Nah, hanya yang perlu kita perdalam adalah tentang jamak. Jadi jamak di dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia kan mudah ya, bilangannya kalau nggak satu atau banyak gitu ya, karena lebih dari satu sudah kategori banyak. Nah, tapi dalam Al-Quran dipisah, satu, dua baru dikatakan banyak atau jamak ya. Nah, dipisah lagi. Nah, saking detailnya ya, bahasa Arab ini, jamaknya dibagi lagi. Ada yang jamak kategorinya jamak laki-laki, ada yang kategorinya jamak perempuan. Nanti jamak perempuan dibagi lagi berakal atau tidak berakalkah. Kemudian ada namanya jamak taksir ya, bisa berakal dan juga tidak berakal. Kemudian terakhir ada isem jamak. Apa ini jamak laki-laki? Cirinya ya kalau ada akhiran una atau ina. Una atau ina. Nah, sehingga apa kata gantinya tiga laki-laki atau hum ya. Kalau jamak perempuannya cirinya apa? Atun atau atin nih. Nah, cirinya apa? Kalau berakal, kategori manusia, malaikat jin. Kalau tidak berakal, selainnya. Sehingga konsekuensinya, kalau jamak perempuan berakal dianggap tiga perempuan atau huna. Kalau jamak perempuan tidak berakal dianggap satu perempuan atau hiya. Dan jamak taksir apa? Eh, ada bilangan jamak, tetapi dia berakhiran, bukan berakhiran una, ina, bukan berakhiran atun, atin ya. Contohnya apa? Kitab jamaknya kutubun ya. Kutubun itu kan bukan akhiran una, bukan akhiran ina, bukan akhiran atun, bukan akhiran atin, maka dia adalah jamak taksir. Kalau dia berakal, berarti dia dianggap tiga laki-laki atas satu perempuan. Kalau dia tidak berakal, dianggapnya satu perempuan. Nah, yang terakhir adalah isem jamak. Isem jamak eh, bentuknya isem ya, tunggal gitu ya. Eh, tetapi maknanya jamak ya, maknanya banyak ya. Apa contohnya? KKN ya. Kaumun, kornun, nas ya. Kaumun, kornun dengan nas ya. Nas. Nah, jadi kaumun itu kaum ya. Kaum itu kan nggak mungkin satu orang ya, tapi banyak orang. Kornun generasi kan nggak mungkin satu orang, banyak orang. Kemudian nas ya, ya itu juga sekumpulan banyak orang. Jadi katanya tunggal, tetapi maknanya jamak. Nah, itu disebut dengan istilahnya isem jamak. Nanti konsekuensinya dia dianggap tiga laki-laki. Oke, jadi yang perlu diperdalam adalah kata kedudukannya secara grammar. Nah, ini yang perlu diperdalam di sini. Jamak laki-laki berapa kata apa namanya? Secara grammar dianggap berapa gitu ya. Jamak perempuan berakal dianggap berapa. Nah, ada clue yang menarik ya. Kalau setiap yang tidak berakal, baik jamak perempuan maupun jamak taksir yang tidak berakal, dianggapnya satu perempuan. Jadi kalau ada kategori jamak dan dia tidak berakal, maka kita pastikan dia dianggap satu perempuan. Oke, itu untuk status dan bilangan. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, gender dan juga tipe ya. Gender dan juga tipe. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, gender di dalam keseharian kita juga sama ya, di dalam bahasa Indonesia ada laki-laki dan perempuan. Begitu juga dalam bahasa Arab ya, ada dua, muzakkar au muannas ya. Muzakkar itu laki-laki, muannas ya. Muzakkar saya harokati ya. Muzakkar
atau muannats ya. Nah, jadi tidak ada yang transgender, nggak ada ya, atau tidak jelas identitasnya kalau dalam pembagian gender di dalam Al-Quran tidak ada yang abu-abu atau lagi keduanya, nggak ada. Jadi hanya bisa mutlak kalau sebagai mudzakkar atau sebagai muannats ya. Ya, ini sekaligus membantah syubhat-syubhat ya tentang orang yang mengaku dirinya bisa transgender gitu ya. Nah, nggak bisa. Nah, ah, Al-Quran sangat lugas, jelas ya, hanya ada dua. Nah, defaultnya setiap kata itu kita anggap sebagai mudzakkar. Nah, defaultnya atau yang paling banyak nanti ketentuannya adalah mudzakkar. Nah, kalau ini tidak perlu kita perdalam ya. Yang perlu kita perdalam adalah perempuannya. Apa sebabnya isim tersebut dianggap perempuan? Kenapa? Kalau kita tahu sebabnya, ya, kalau dia masuk ke sebab-sebab itu, berarti dia masuk kategori muannas atau perempuan. Kalau dia tidak masuk kepada kategori yang kita pelajari nanti, berarti bisa dipastikan dia adalah mudzakkar atau laki-laki. Nah, gitu. Jadi yang perlu kita dalam adalah alasan-alasannya. Oke, kita masuk ke alasan yang pertama. Jadi, alasan yang pertama dianggap perempuan ya karena memang lahirnya perempuan gitu ya, atau dengan istilahnya muannats hakiki ya. Ini maaf ini salah tulis ya. Muannats hakiki ya. Memang secara fitrahnya dia dilahirkan sebagai perempuan ya, atau dikatakan sebagai biologisnya adalah perempuan. Contohnya apa? Fatimah ya. Fatimah, Baqaratun ya, sapi betina, ukhtun, saudari, ummun ya, ibu ya. Memang lahirnya dianggap sebagai perempuan gendernya gitu ya. Jadi memang mau gimana pun tetap akan dianggap sebagai perempuan. Nah, ini insya Allah mafhum kita ya. Kita sudah tahu kalau siapa saja yang apa namanya gendernya adalah perempuan, ya lahirnya perempuan maka dianggap perempuan. Nah, insya Allah ini mafhum mudah ya kita mengenalinya ya, setiap perempuan ya normalinya adalah perempuan. Nah, tetapi ada yang tidak kita ketahui ya secara gendernya, atau kita nggak bisa tahu eh, apa biologisnya seperti apa ya. Ini tentu bukan orang ya. Biasanya adalah nama-nama benda dan seterusnya. Nah, ini diistilahkan sebagai muannats majaz. Ini salah lagi ya. Mu'annas majazi ya. Kalau tadi mu'annas hakiki ya, hakikatnya aslinya gitu ya. Kalau ini adalah mu'annas majazi. Majazi itu adalah kiasan ya. Dia dikiaskan sebagai perempuan ya. Kenapa? Karena dia tidak diketahui ya secara biologis apakah perempuan atau tidak, tetapi dianggap sebagai perempuan. Kok bisa? Nah, ada alasannya. Ini alasan yang pertama adalah berakhiran tak marbuto. Jadi kalau ada yang berakhiran tak marbuto, jadi ada 3 huruf ya. 3 huruf itu kata dasar dalam Al-Quran itu. Kata dasarnya penyusunannya adalah 3 huruf ya. 3 huruf. Kemudian diikuti dengan tambahan tak marbuto, maka hampir bisa dipastikan ya. Jadi hampir bisa dipastikan ya. Artinya ada kemungkinan tidak dianggap sebagai perempuan ya. Tetapi mayoritas ya, mayoritas akan dianggap sebagai perempuan. Ya. Kemudian kalau dia juga mengikuti kaidah tabel muslimatun otomatis dianggap perempuan. Nah, ini ya, mayoritasnya perempuan ya. Contohnya apa? Qiyamah ya. Ya, qiyamah ini tambahannya adalah tak marbuto. Maka qiyamah, hari kiamat itu dianggap perempuan secara gender ya. Kemudian maghfirah, ampunan, ini ada tak marbutonya juga tambahan. Maka ampunan itu dianggap perempuan. Sholah juga sama. Sholat ya itu dianggap sebagai perempuan. Rahmah juga sama ya. Rahmat itu dianggap sebagai perempuan. Tapi bukan rahmat orang Indonesia ya. Kalau rahmat orang Indonesia beda lagi. Ini rahmat, maksudnya rahmatnya Allah gitu ya. Nah, itu dianggap sebagai perempuan. Kenapa? Ada tak marbutohnya. Ini yang normalnya ya. Tetapi ada pengecualian ya. Nah, misalkan apa? Nama orang yang memang lahirnya laki-laki ya. Contohnya siapa? Hamzah. Hamzah kan di belakangnya pakai tak marbutoh. Apakah dia perempuan nggak? Tetap laki-laki. Musailama ya, Nabi palsu itu ya, Musailama al-Kadzab. Nah, ini juga dianggap sebagai laki-laki. Tolha juga dianggap laki-laki meskipun
Ubaidah juga sama. Meskipun mereka semua berakhiran tak marbutoh. Karena apa? Karena yang lahir secara biologis pasti diutamakan begitu ya. Meskipun ada nama belakangnya itu pakai tak marbutoh nggak masalah. Jadi tetap dianggap laki-laki. Ini pengecualian ya yang lumrah ya, yang paling sering ya. Kalau laki-laki, pokoknya selain selain saya nama orang biasanya ya, selain nama orang seperti ini, dia masuk kepada kategori perempuan. Nah, ciri akhirnya tak marbuto ini ya, istilahnya adalah tak marbuto ya, tak marbuto. Nah, marbuto itu menutup ya. Kalau satu lagi istilahnya kalau sekadar intermezzo aja. Kalau ini tak maftuha ya, terbuka. Ini marbuto, tertutup ya dia. Oke, kemudian ciri yang kedua, jadi kalau ada akhiran seperti ini ya, hampir bisa dipastikan ya, dia adalah perempuan. Kecuali tadi ya. Kemudian yang kedua adalah akhiran alif hamzah ya, alif hamzah atau alif maksurah. Nah, alif hamzah ya, ada alif diikuti dengan hamzah atau dengan alif maksurah ya. Nah, jadi ada tiga huruf ya, diingatin lagi ya. Jadi ada tiga huruf, kemudian ada tambahan alif hamzah atau alif maksurah. Jadi kalau dia akar katanya memang demikian, maka tidak masalah gitu ya, atau tidak termasuk bagian ini. Ya, tapi kalau ada tiga huruf susunan hurufnya, kemudian ada tambahan alif hamzah atau alif maksurah, maka dia berpotensi sebagai perempuan. Nah, tidak selalu ya, tidak selalu perempuan, tapi mayoritas ya. Biasanya apa? Warna atau komparasi ya. Warna atau komparasi. Misalkan khadra ya, ini ada tambahan alif hamzah ya. Khadra. Nah, ini perempuan. Bayda alif hamzah ya, yang enggak putih ya, nama warna itu kategorinya termasuk perempuan. Nah, busro ada alif maksuro. Nah, busro ya kabar gembira itu juga dimasukkan kategori perempuan. Kubro juga sama, paling besar. Nah, ini perbandingan ya. Kubro, suguro dan seterusnya. Nah, itu dianggap sebagai perempuan. Tetapi ya, ada pengecualian. Misalkan nama orang yang memang laki-laki ya, Zakaria, ini kan ada alif belakangnya. Nah, ini nggak bisa ya. Itu kan belakangnya alif. Nah, tapi memang lahirnya laki-laki, tetap dianggapnya laki-laki. Yahya juga sama, ada tambahan alif. Musa juga sama, ada tambahan alif maksurah ya. Biasanya ya, pokoknya pengecualian-pengecualian ini biasanya selain nama orang. Nah, kalau nama orang kemungkinan besar dia tetap dianggap laki-laki. Tapi kalau bukan nama orang, maka berpotensi sebagai perempuan. Nah, itu yang pertama pengecualian. Yang kedua, kalau memang akar katanya ada alif atau alif maksurahnya. Contohnya, ma ya, air ya, maun. Kan ada alif hamzah belakangnya. Nah, ini kalau mau dihilangkan mak ininya, ya akar katanya nggak ada gitu ya. Ini akar katanya ya mak ini itu sendiri ya. Maun itu sendiri itu akar katanya. Jadi kalau memang akar katanya demikian ya, maka dia dianggap kedudukannya awalnya ya ini kalau ini laki-laki. Jaza ya balasan. Jaza ini bukan tambahan ya, karena kalau dihilangkan nanti ja, jaza ya, dia jaza. Jaza itu memang akar katanya maka dianggap laki-laki. Hudan juga sama ya. Hudan ini alif maksuranya memang akar katanya, maka dia tetap dianggap laki-laki. Jadi bukan tambahan ya. Kalau yang dimaksud di sini sebagai perempuan dia kalau tambahan ya. Kayak misalkan tadi ya, kubro ini kan akar katanya kak baro ya, tambahannya alif maksurah. Bushro ya, ba shin ro. Nah, baido juga sama ya. Jadi kalau ada tambahan-tambahan maka dianggap perempuan. Kalau bukan ya tetap dianggap laki-laki. Oke, itu dua pertama ya. Pertama alif akhiran alif maksuro. Mohon maaf. Berakhiran tak marbuto. Yang kedua berakhiran alif hamzah atau alif maksuro. Nah, yang ketiga, kalau ada nama tempat ya, tempatnya spesifik, mayoritasnya adalah perempuan. Contohnya Babil ya, Babilonia ya, atau Sudan ya, Sudan dianggap perempuan. Amerika, Amerika itu dianggap perempuan. Makkah ini jelas kalau ini ya. Ada tak marbutonya, nama tempat spesifik, dua alasan aja nih. Yathrib ya, Yathrib ya, tidak ada tak marbuto, tidak ada alif hamzah, alif maksuro.
Yathrib tetap dianggap perempuan. Kenapa? Karena nama tempat yang spesifik ya. Nah, jadi dari 3 alasan ya. Berakhiran tak marbutoh, berakhiran alif hamzah atau alif maksuro. Yang ketiga, nama tempat yang spesifik. Nah, yang ketiga, jamak ya. Jamak apa saja yang kategori perempuan? Jelas. Jamak perempuan. Jamak perempuan baik berakal mau tidak berakal, dia dianggap perempuan. Pasti begitu ya. Nah, kemudian jamak taksir ya. Jamak taksir yang tidak berakal pasti dianggap satu perempuan, tapi jamak taksir yang berakal bisa dianggap satu perempuan atau bisa dianggap 3 laki-laki. Nah, ini tergantung konteksnya ya. Tapi jamak taksir yang berakal berpotensi bisa perempuan gitu ya. Bahasanya biar tidak rancu ya. Kenapa? Karena jamak taksir yang berakal ini bisa 2 posibilitas ya. Artinya kalau di dalam Al-Quran tentu yang dipakai salah satu ya. Bisa kalau misalkan menceritakan tentang Rusul ya. Rusul tuh ada kalanya dianggap satu perempuan, ada kalanya dianggap 3 laki-laki. Jadi tergantung konteks kalimatnya ya. Kalau diambil 3 perempuan ya berarti 3 laki-laki, berarti 3 laki-laki. Kalau diambil satu perempuan berarti satu perempuan. Oke. Itu untuk jamak ya, syarat keempat. Ada akhiran tak marbuto, berakhiran alif hamzah atau alif maksuro. Yang ketiga adalah jamak ya, jamak perempuan, jamak taksir. Yang ketiga adalah anggota tubuh yang ke satu 2 3 4 ya. Yang kelima, anggota tubuh yang berpasangan. Contohnya kodamun ya, ini telapak kaki ya. Telapak kaki kan normalnya 2 gitu ya. Dari jelun ya, kaki kita ada 2. Ya, dun tangan kita ada 2. Udhunun telinga kita ada 2. Ainun mata kita ada 2. Jadi ya, setiap anggota tubuh yang berpasangan memiliki pasangannya ya, kanan kiri gitu ya biasanya itu dianggap sebagai perempuan gitu ya. Kemudian, nah ini yang perlu diperdalam di sini ya. Kemudian terakhir adalah Arab setso atau diistilahkan dalam bahasa Arab dengan muannats simai ya. Muannats simai. Jadi berdasarkan pendengaran ya orang-orang Arab mengucapkan itu sebagai perempuan, maka kita menganggapnya itu sebagai perempuan. Ya, tidak ada alasan khusus ya. Kalau tadi bisa kita lihat dari belakangnya atau kategorinya dia nama apa namanya nama orang, nama tempat yang spesifik atau bukan atau apa namanya isim jamak atau jamak perempuan atau jamak taksir ya atau dia anggota tubuh berpasangan atau enggak itu kan kriterianya jelas. Nah, kalau ini tidak ada alasan khusus ya. Jadi memang orang-orang Arab menganggapnya sebagai perempuan ya. Berdasarkan pendengaran kita, orang-orang Arab mengatakan itu perempuan. Maka kita juga menganggapnya sebagai perempuan. Contohnya apa? Nah, ini dijadikan cerita ya. Katanya nih, harbun sama un syamsun. Ketika terjadi harbun, terjadi perang, seorang prajurit bermimpi sedang melihat sama un ya, sedang melihat langit hingga terbit syamsun, terbit matahari. Harbun sama un syamsun. Kemudian cerita yang kedua, ketika terbangun dia baru sadar bahwasannya dia hanyalah nafsun ya, seorang diri yang berada di tengah pertempuran dan dikelilingi oleh narun, oleh api. Ya, jadi bagian kedua ya, harbun sama un syamsun, narun, nafsun narun. Ya. Kemudian yang ketiga, kemudian dia mengambil sebuah dalwun, sebuah ember yang berisi air untuk membuat sabilun autorikun ya, untuk membuat jalan di atas ardun ya, ardun di atas bumi. Dalwun sabilun torikun ardun ya. Kemudian di tengah hembusan rihun ya, angin yang panas, dia berusaha mencari bi'run ya, mencari gelas untuk mendapatkan air minum. Kemudian dalam pencariannya dia menemukan sebuah darun, sebuah rumah kosong yang di dalamnya terdapat kaksun ya, sebuah gelas yang berisikan khamr ya, khamrun ya. Karena takut maka dipukulnya dengan aso hingga tumpah, dengan tongkat hingga tumpah. Jadi eh, ada beberapa Arab setso ya yang sering muncul di Al-Quran ya, harbun sama syamsun, kemudian nafsun narun, kemudian dalun torikun sabilun ardun, kemudian rihun bi'run, kemudian khamrun ka'sun aso ya, ada sekitar
19 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
14, 15. Oh, 15. Nah, ada 15 ya. Nih, ini boleh dihafalkan dulu ya. Gimana caranya? Saya share aja ya ke grup biar bisa diingat-ingat. Sebentar saya kirim. Oke, boleh dihafalkan sebentar. Ya, barangkali mungkin sekitar 3 menit ya. 4 menit lah, 4 menit. Menghafalkan bahasa Arabnya saja ya. Contohnya tadi ya, harbun sama un syamsun, nafsun narun, dalhun torikun sabilun, ardun, rihun bi'run, darun khamrun ka'sun, aso. Silakan boleh dihafalkan sebentar. Nanti kita coba menyebutkan berapa yang bisa kita sebutkan. Saat izin nanya, Kak. Boleh, silakan, silakan. Saya pernah dengar ada salah satu kriteria suatu isim dikatakan mu'annas itu kalau dia bentuknya kayak bulat-bulat gitu kan. Benar nggak sih itu? Kalau apa bentuknya? Bentuknya bulat kayak bi'run, sumur, matahari, terus apa lagi ya yang bulat-bulat gitu. Iya, iya. Perpasangan terus bulat-bulat. Benar nggak Mm-mm. itu, Kak? Betul, betul, betul. Ha. Oh iya. Oke, Kak. Iya, siap.
Oke, coba kita sebutkan beberapa. Dari siapa dulu yang mau coba? Oke, Ustaz. Ya, silakan, Saudara. Lah, Arbun sama Syamsun, Narun Nafsun. Dalun Torikun Sabilun Ardun, Rehun Bi'run. Habis itu, ketiga, Darun, Taksun Khamrun, Hasan. Nah, sip. Mumtaz. Oke. Lanjut, Mas Alif. Boleh Ustaz. Ya. Bismillah. Harbun sama syamsun, nafsun narun, eh, dalwun toriqun sabilun, ardun, Oke. bau rihun, bentar Ustaz. Sebentar. Rihun. Habis rihun apa ya Ustaz? Bi'run. Oh, rihun bi'run. Oke. Oke. Selanjutnya di next page, eh, darun, Oke. ka'askom, Mm-mm. ason. Sip, Mumtaz. Alhamdulillah. Baik itu beberapa Arab saja ya. Sejatinya ada banyak lagi, ada beberapa lagi yang mungkin dianggap perempuan. Ini yang diambil yang paling sering muncul di Al-Quran ya. Harbun ya, sama un, samsun ini kan sering ya. Nafsun, narun, dalwun, torikun, sabil, ardun ya, rihun, bi'run, kemudian darun, khamrun, kasun, dan aso. Nah, baik kita menentukan gender dan juga alasannya. Ya, jadi ini menyebutkan ya, misalkan nih dianggap laki-laki atau perempuan ya. Misalkan kalau dianggap perempuan, alasannya apa? Kalau dianggap laki-laki, ya alasannya apa? Ya, kalau gampang kalau dianggap laki-laki itu tidak ada alasan dianggap perempuan, ya otomatis dianggap laki-laki. Nah, itu simpelnya begitu ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan harus disebutkan alasannya apa. Misalkan contoh satu kulubun ya. Nah, kulubun ini tidak berakhiran tak merbutoh, tidak ada alif maksura, alif apa namanya alif hamzah, kemudian bukan nama tempat ya, bukan anggota tubuh berpasangan ya. Kulub kan bukan hati kita kan nggak ada dua ya. Kemudian bukan Arab Setso ya, kulub ya. Di mana perannya? Ternyata dia ada di jamak taksir ya. Jamak taksir apa? Kolbun ya jamaknya kulubun ya. Nah, itu jamaknya. Nah, maka dia dianggap jamak taksir ya, dianggap tidak dianggap perempuan. Berarti perempuan karena dianggap sebagai alasannya karena jamak taksir. Nah, begitu cara mendeteksinya ya. Silakan boleh dimulai dari Mas Bara dua nomor ya biar lebih enak. Syamsan dengan Sofro. Syamsan matahari perempuan karena Oke, ada di Arab Saudi. oke, Sofro Dan Sofro, ini artinya apa kan? warna ini warna. Mas, Warna. Oh berarti, oh dia iri Hamzah berarti dia muannas juga. betul. Sofro itu warna apa ya? Khadra, warna hijau kayaknya ya. Saya lupa ini. Ini khadra apa sofra yang hijau itu. Oke, tapi terlepas dari itu ya kita bisa tahu ciri perempuannya Alif Hamzah. Oke, lanjut Mas Alif. Al-Husna dengan Kornin. Sini zat al-husna berarti perempuan karena diakhiri sama alif maksurah. Oke, terus Kornin. Kornin tadi generasi Ustaz. Mm-mm. Eh, tadi masih yang mana Ustaz kalau generasi saya lupa. Ditentuin aja. Ya, Ada ciri perempuannya nggak? nggak ada sih Ustaz. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada ciri perempuan, otomatis masuk sebagai laki-laki. Nah, gitu aja. Oke, siap Ustaz. Nah, oke, lanjut. Mas Bara, masa jidu dengan dunya. Masa jidu dia muzakkar. Eh, jamak ya. Nah, Jamak jamak nih. jamak taksir berarti Oke, muannas. oke, sohe. Dunya. Dunia, dunia, eh, dunia karena diakhiri alif berarti Nah, muannas juga ya. sohe. Dunia dianggap muannas ya karena diakhiri dan alif. Lanjut, Mas Alif. Daro dengan babila.
Baik, Ustaz. Daro itu muannas karena Arab said so. Oke, bagus. Bala nama tempat spesifik jadi muannas juga. Oke, satu lagi tanggung Mas Alif. Ayatani. Ayatan, Hmm. ayatan ini s- dua ayat tapi perempuan gitu. So gimana Ustaz ini? Iya, betul. Ini perempuan karena akar katanya kan gini. Oke, Nah, bentar nih. Sebentar. Akar katanya gini, ayah, oh, siap Ustaz. ayatun. Nah, ini kan bentuk perempuannya, bentuk dualnya ya. Nah, tetap dianggap perempuan. Oke, Siap. lanjut. Tentukan gender dan alasannya secara lisan. Ini sama aja ya. Oke, boleh. Dua nomor lagi, Mas Bara. Fudla. Apabila eh, karena diakhiri apa alif alif Maksurah. maksurah Hmm. lintung yaitu Oke. jadi dia muannas. Oke, Ainun. Ainun juga muannas karena berpasangan anggota Oke, tubuh anggota yang tubuh berpasangan. pasangan. Sahih. Lanjut, Mas Alif. Su'ba. Su'bah ini muannas juga Ustaz karena diakhiri alif maksurah. Oke, Nafsun. Nafsun ini yang tadi jamak taksir gitu. Ah, ah. Atau enggak nafsun tadi. Apa tadi? Nafsun, 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 narun, nafsun itu Arab said so, Ah, Ustaz. sahih, betul. Lanjut, Mas Barabaitin dengan salawati. Bayutin dia muzakkar Ustaz. Hmm. Jadi Karena menarik ya. tanya bukan ta mak maka dia tamak tuh bukan Betul. mak Ah. Jadi ada dua. tutup. Baitun itu kan rumah ya. Tadi yang kita hafal Darun itu juga rumah. Jadi Darun itu rumah tapi dianggap perempuan. Baitun itu rumah tapi dianggap laki-laki. Nah, ini menariknya bahasa Arab ya. Secara hikmah apa itu Ustaz? Apa tuh hikmah? Kenapa dibedain? Allah alam saya belum mempelajarinya itu. Nanti coba saya ini kan ya kalau ada hikmahnya. Salawat. Ya, silakan. Saya Ustaz, Mas Ya, saya masih Mas Ayu. Bara satu lagi. Salawat dia jamak dari sholat. Sholat kan muannas. Sahih, betul. Jamak perempuan ya. Lanjut, Mas Alif. Anfus. Anfus laki-laki Ustaz, nggak ada alasan. Anfus ini artinya jiwa-jiwa. Nafsu, oh, Nah, dari kata jamaknya. nafsu berarti tetap Betul. Jamak dari nafs. Apa? berarti tetap dianggap perempuan ya Ustaz. Betul. Karena apa? Jamak apa namanya? Jamak apa Ustaz? Taksir. Betul, jamak taksir. Ya. Kalau pokoknya kalau bentuk tunggalnya apa, jamaknya apa, beda itu jamak taksir. Oh, siap Ustaz. Arti jamak Nah, taksir itu Ustaz, sebenarnya saya masih belum terlalu paham. jamak taksir itu bentuk perubahannya itu apa istilah kasroy kasir itu terpecah gitu ya. Jadi bentuknya jamak tapi bukan berakhiran normalnya kan kalau jamak itu ya berakhiran una, berakhiran ina. Kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya pakai s begitu ya. House menjadi houses gitu ya. Nah, itu kan normalnya jamak begitu ya. Kalau normalnya bahasa Arab jamak itu pakai akhiran una atau ina. Muslimuna atau muslimina. Kalau atau perempuan pakai atun atau atin. Muslimatin atau muslimatun. Nah, tapi kalau ada bentuk jamak nggak pakai akhiran itu, berarti kemungkinan jamaknya adalah jamak taksir. Nah, gitu prinsipnya. Oh, siap Ustaz. Kayak berarti kayak ini ya Ustaz. Kayak Irregular. child jadi children gitu ya Ustaz. Ah, Enggak. saya betul. Ha, ha. Apa Oh, ada ya irregular ya kalau dalam bentuk bahasa Inggris ya. ya, regular Nah, Ustaz. letaknya begitu mirip seperti itu. Oke, Siap satu Ustaz. lagi, Mas Ya. Alif Saina. Sainau perempuan juga saat di akhirnya sama Ya, Hamzah. Alif Hamzah. Sahih. Lanjut, Mas Bara. Zarko. Oh, karena Hamzah jadi muannas. Ya, Kodamun. Artinya arko. Apa? Zarko itu hijau. Zarko. Iya, warna ini, warna. Zarko. Kodamun muzakkar nggak itu kan? Kodamun. Muzakkar ya. Kodamun artinya apa? Berdiri. Ini, telapak kaki. Nah, tempat berdiri pijakan. Untuk Nah, oh,
telapak kaki. Heeh. Dua, berarti anggota badan berpasangan. Oke, betul. Mu'annas ya. Mu'annas, sahih. Oke. Anggota tubuh yang berpasangan. Oke. Nah, kalau ini sudah masuk ke latihan nih, boleh kita ini sama ada mirip satu 2 3 mirip tipe soalnya. Kita kerjakan, kita bahas dulu yang ini, nanti kita kerjakan pakai give form ya. Misalkan, mana tadi? Nah, ini ya. Tentukan rofa nasab jarnya, jadi sudah menentukan statusnya ya. Kemudian menentukan bilangannya juga. Kemudian di akhirnya menentukan apakah laki-laki atau perempuan. Nah, contohnya harban. Nah, harban ya, ini kan bisa kita lihat ya. Pertama menentukan dulu bilangan, yang paling enak itu menentukan bilangan. Jadi stepnya tentukan dulu bilangannya, baru nanti bisa terpetakan dia rofa nasab jarnya seperti apa atau gendernya seperti apa. Nah, harban. Nah, ini bilangannya apa? Ya, tidak ada ciri jamak ya. Harban ini artinya perang ya. Berarti bilangannya tunggal satu. Kemudian harban laki-laki atau perempuan ya. Harban ya masuk kepada Arab seksual berarti perempuan. Nah, kemudian rafa nasab jarnya mana kalau bilangan tunggal, rafa nasab jarnya tinggal lihat akhirannya ya. Harban berarti nasab. Nasab satu perempuan. Satu lagi ya contohnya misalkan subul ya, subulin ya. Subulin ya. Subulin ya, ini beda dengan eh, sabil ya, hafalan kita tadi sabil. Nah, kalau subul ini bentuk jamaknya. Sabil jamaknya subul ya. Maka dia dianggap jamak apa? Jamak taksir. Nah, jamak taksir apa? Jalan-jalan berarti kan tidak berakal ya. Jamak taksir tidak berakal berarti dianggap satu perempuan. Nah, ini. Jadi pentingnya kita menghafal bilangan tadi ya, kedudukan secara grammar. Jadi ketika kita tahu ini jamak, tidak langsung ditulis tiga, enggak. Jadi dideteksi dulu jamak apa nih? Jamak taksir tidak berakal berarti dianggapnya satu perempuan. Nah, satu perempuan sudah berarti sekarang tinggal statusnya subulin in berarti jar. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin? Cukup. Berarti kita lanjut. Nah, Yang hanya satu. ya boleh silakan. Yang lebih, apakah memang ada aturan harus pakai Google Form atau lisan atau gimana untuk kayak gini Sat? Mungkin lebih efektif kalau efektif dan efisien kalau lisan aja kan. Iya sebenarnya Dengan enak kan lisan, cuman nanti ketika ujian, pentingannya sebab pada oh ujian. Heeh. iya sih. Kalau kita Soalnya di juga kelas-kelas offline biasanya memang lisan aja. Lisan terus sambil iya, nulis kalau udah masuk fase-fase nulis. Cuman nanti kan kita ujiannya pakai Givom ya. Nah, gitu. nanti ada Biar penyesuaiannya. terbiasa ya Sat. Nah, kita akan lebih baik di sana memang nanti supaya membiasakan Givomnya nanti kita tetap akan gunakan gitu untuk ujian. Kalau ujian kan nggak mungkin ya Oh, jarak jauh. Nah, iya. gitu. Oke, silakan dari Mas Bara Maka tuh. Ditentukan status Kita pilihan gender. maka tuh satu, Mm-mm. terus rofa, terus anak Oke, perempuan. perempuan. Satu lagi, Yusro. Yusro dia eh, bisa dia pertama satu, Mm-mm. terus dia muannas karena diakhiri dengan ya apa Alif, Alif alif Surah. itu alif Mm-mm. maksuroh, terus dia bisa nasab jer dan rofa. Betul, bisa semuanya ya. Karena ini satu Iya. kakak, jadi kemungkinannya tiga-tiganya bisa masuk. Oke, lanjut, Mas Alif Yatama. Izin tanya dulu, Sat. Kenapa Boleh. tadi bisa masuk tiga-tiganya, Sat? Saya kurang paham. Nah, masih ingat materi fleksibilitas? Fleksibilitas yang di bab non-fleksibel, kalau ada isim berakhiran alif atau alif maksurah, dianggap rofa nasab jarnya sama-sama. Contohnya apa? Musa. Nah, Musa, rofanya Musa, nasabnya Musa, jarnya Musa. Nah, kalau yang fleksibel kan berubah semua ya. Muslim, muslimun, musliman, muslimin berubah semua.
Kalau yang semi fleksibel, Ibrahimu, nasab jarnya sama. Ibrahima, Ibrahima. Tapi kalau non fleksibel, berakhiran alif atau alif maksurah, ya, semuanya sama. Rofa bentuknya Musa, nasab bentuknya Musa, jar bentuknya Musa. Nah, gitu. Jadi karena ada Eh, alif maksurahnya. oke, siap, siap. Tadi kan salah satu syarat perempuan juga dia akhiri alif Betul, ada dua mengkor- syarat memang. Nanti dia masuk. korelasinya maksudnya kalau non fleksibel otomatis dia perempuan gitu. Enggak, ya, non Enggak. fleksibel otomatis dia perempuan. Nah, betul, Oke. betul. Siap. Cuman dua kategori yang berbeda aja gitu. Ustaz. Betul, dua bagian berbeda. Oke, Oke. silakan. Siap. Ya, tama. Ya tama tunggal ya saat ini. Ya, tama ini bentuk dari jamak ya. Kalau nggak salah Oh, jamak taksir ya. dari Yasin. Oh, siap, siap. Tadi bentar. Ini jamak taksir, Ustaz. Nah, jamak Eh, taksir berakal ini. berarti satu. Berarti gimana Ustaz membahasnya? Saya masih belum. Satu perempuan rafa nasab jar gitu. Satu perempuan atau bisa juga apa kalau yang jamak taksir berakal? Bisa kemungkinannya satu lagi. Ya, Oh, rofa nasab jar benar. Satu perempuannya benar atau kalau jamak taksir yang berakal kan ada dua kemungkinan ya. Bisa satu perempuan atau tiga laki-laki. Plus oh, tiga oke, siap. laki-laki. Nah, jadi karena ini kita masih berbicara satu kata, jadi semua kemungkinannya kita masukkan. Nanti kalau udah ada dua kata, nggak mungkin ini eh, pilihannya sebanyak ini. Biasanya Iya, misalkan ya, misalkan dia Rofa, jadi dianggap satu perempuan. Nah, pasti cuma satu kalau dia ada rangkaian kata selanjutnya gitu ya. Karena ini cuma satu kata, jadi ya kita posibilitasnya masih bisa masuk semua. oh, Oke. siap, siap. Siap. Rijalan, silakan satu lagi Mas Alif. Di jalan satu ya, Ustaz. Ri- Eh, Rijalan ini juga bentuk rijalan ya. Rijulun, rijalan. Nah, ini bentuk jamak. oh, bentuk jamak taksirnya, Ustaz. Nah, jamak taksir Berarti, laki-laki ya. Rijal itu laki-laki. Kalau rijalan itu laki-laki. Nah, laki-laki oh, bukan laki. Laki-laki tapi banyak gitu ya. Sama aja katanya ya. Laki sama lelaki dengan para lelaki. Nah, gitu. oh, siap, Ustaz. Hmm, berarti Jamak ini apa nih kira-kira? berakhir di itu berarti berakhiran alif gitu atau enggak Ustaz kalau bentukan la kayak gini, Ustaz? Enggak, kalau ini bukan berakhiran alif. Oh, oke, berarti Atau kategori jamak jamak tadi. Jamak jamak taksir. tiga laki-laki terus Heeh, nasab Ustaz. betul. Bisa tiga laki-laki atau jamak Atau taksir. jamak taksir Hmm, satu berakal. perempuan. Tiga laki-laki atau satu perempuan. Nah, soft Oke, jadinya. Oke, sorry. siap. Afwan Ustaz, saya belum nonton video yang sebelumnya kemarin belum sempat Ustaz. Oh Mungkin saya ada iya, yang telat di bagian situ Ustaz. heeh. Di bagian jamak taksir ya. Memang jamak taksir butuh kehati-hatian. Ya, pertama Siap ini Ustaz. satu sisi kita harus tahu artinya ya. Nah, jadi kalau untuk latihan awal nggak apa-apa diperbantukan ya. Maksudnya mendeteksi ini apakah bentuk jamak atau bentuk tunggal. Karena memang nggak kelihatan ya. Kalau dalam Hmm, bahasa Arab bentuk jamak sama kalau jamaknya taksir ya dengan bentuk tunggal itu nggak bisa kelihatan ya. Memang harus tahu artinya. siap. Oke, lanjut Mas Bara. Daroy ini. Daru ini dua, terus muannas karena dari Arab itu. Betul. Terus daron, dari jadi dia bisa nasab bisa jar. Oke, sahih. Bisa nasab saja. Satu lagi. Masobihul. Sobi jamaah taksir dari misbah ya Ustaz. Betul. Lampu. Mm-mm. Terus berarti dia bisa satu perempuan Oke, sahih. atau tiga laki-laki. Mas Obi, lampu apakah berakal? Kenapa laki-laki? Iya, Ustaz. Ya, Iya, jamak perempuan taksir aja tidak Ustaz. berakal. Ya, hanya satu perempuan Iya, ya, karena tidak berakal. karena nggak berakal. Mm-mm. Terus posisinya hu Harus. berarti rofa. Oke, sahih. Rofa. Lanjut, Mas Alif Musa dengan Rusula.
Musa, oke, satu. Musa berarti satu Mm-mm. laki-laki karena dia nama orang, Oke. dan biologis terakhir laki-laki, terus dia bisa rofa nasab jar. Oh, ya, bisa rafa, bisa nasab, bisa jar. Lanjut, rusula. Rusula, Rusula, Rusula ini jamak dari rasul. Nah, rasul. berarti Berarti jamak apa tuh? jamak tiga, eh Jamak apa? laki-laki, Jenisnya jamak apa? Jamak jamak perempuan, jamak laki-laki, jamak taksir. jamak taksir, Ustaz. Ya. Jamak taksirnya berakal atau tidak berakal? Rasul Ustaz. berakal. Berarti dianggap Dia nggak apa ya, Ustaz? Saya kelewat di materi itu, Ustaz. kedudukannya. Kalau jamak laki-laki dianggapnya tiga laki-laki. Jamak taksir berakal dianggapnya berapa bilangannya? Jamak kasih berakal. Nah, Satu perempuan, Ustaz. kalau tidak berakal satu perempuan. Kalau jamak Oh, taksir berakal dianggapnya satu perempuan atau tiga laki-laki. Nah, ini. tiga laki-laki. Ya, sama Nah, Ustaz. nah. Siap, Ustaz. Rusula berarti statusnya apa? Rofa nasab jar? Nasab, Ustaz. Ya, Itu. betul. Rusula nasab. Jadi mungkin yang Siap. butuh yang paling ini memang di jamak taksir perempuan berakal ya. Jadi pertama tentukan dulu bilangan tersebut apakah jamak atau tidak. Kalau jamaknya berpola una atau ina ini kan berpola ya atau atun atau atin. Nah, kalau berpola ini udah jelas ini jamak laki-laki, ini jamak perempuan. Kalau nggak ada akhiran ini, maka jamaknya adalah jamak taksir. Nah, tinggal dicek apakah dia berakal atau tidak berakal. Kalau dia berakal, kategori manusia, malaikat jin, maka dia bisa dianggap satu perempuan atau tiga laki-laki. Kemudian, kalau jamak perempuan tidak berakal, bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin, ya, biasanya nama-nama benda, gitu ya, maka dianggapnya satu perempuan. Nah, ini dia. Jadi alurnya begitu supaya terpetakan ya. Nah, lihat dulu akhirannya ada una, ina, atau natin, ya. Kalau dia bentuknya jamak, nah jamak yang nggak beraturan, maka masuknya taksir. Nah, jamak taksirnya dicek lagi, apakah berakal atau tidak berakal. Kalau berakal, ya, dia dianggapnya satu perempuan atau tiga laki-laki, atau jamak tidak berakal dianggapnya satu perempuan. Gitu. Eh, sudah apa tergambar Mas Alif? Kira-kira? Gambar insya Allah, Ustaz. Sekarang, Ustaz. Oke, siap. Ya, sedikit lagi. Hamro, silakan Mas Bara. Terus Mhm. karena dia warna dengan akhiran hamzah jadi muannas. Mhm. Terus satu Ya, Rofa satu perempuan. Kita tunggal. betul. Ahmar, Ahmar, Hamro, Ahmar, Hamro. Bedanya apa tuh? Kenapa? Ya, Ahmar dengan Hamro. nah, Ah, bedanya ini ininya apa? Kalau Hamro itu tes, perempuan, tes, kalau tes, Ahmar tes. itu laki-laki. Kalau Oh, Ahmar, bisa nah, dibuatin versi beda perempuan dan laki-laki ini. ya beda gendernya. Oke, oke. Siap. Oke, Oke. lanjut kita bah. Satu lagi Mas Bara, kita Ya. bah. Kitabah, nasob, Mhm. kitabah, kitabah, nasob, Mhm. satu, terus muzak. Ya, muzakkar tidak ada alasan muannas, maka dianggap muzakkar. Oke, silakan Mas Alif. Jahannam. Jahanam, nasab, Mhm. satu perempuan, Ustaz. Nama Nah, tempat spesifik atau enggak terhitung, ya, Ustaz? betul. Nah, nama tempat spesifik. Cuman Jahanam itu juga masuk kategori apa dalam nama tempat itu? Kalau dalam fleksibilitas ada tiga ya, fleksibel, semi fleksibel, dan non fleksibel. Yang mana kira-kira Jahanam itu? Lupa saya, Ustaz. Yang mana, Nah, Ustaz, masuknya? nama tempat yang spesifik ya atau nama orang spesifik itu masuk kategori
Semi fleksibel. Apa konsekuensinya? Semi fleksibel itu konsekuensinya tidak boleh ada yang kasroh. Ya, jadi bentuk rofaknya jahannamu, bentuk nasobnya juga jahannama, bentuk jarnya juga sama jahannama. Jadi ini bisa dua, bisa nasob Hmm, atau jar. Nah, hmm, benar kalau siap. perempuan apa nama tempat spesifik tadi ya juga masuk bagian kategori perempuan. Jadi ada yang singgungan ya dengan gender, dengan fleksibilitas. Nah, fleksibilitas itu fungsinya di sini ya untuk menentukan dia apakah tipe isomnya itu fleksibel atau tidak. Tuh. Siap, Ustaz. Oke, lanjut udhunani. Nah, ini dua telinga atau bukan, Ustaz? Betul, dua telinga. Berarti dua, Ustaz. Dua. Kemudian perempuan, Mm-mm. Ada jar, akhiran Ustaz. ani. Nah, Jar. ini kombinasinya. An, u, ani, an. Nasab atau jar ini, Ustaz? Bisa dua-duanya, Ustaz. Kalau masa atau jar bunyinya udhunaini. Nah, ini kalau ini udhunani. Ani, ani. Masih ingat muslimun, musliman, muslimin, Ah, muslimani, muslimaini, muslimaini. Nah, kira-kira yang mana dia? nasab berarti, Ustaz. Yang di atas apa namanya? RNG. RNG, ya, Nah, Ustaz. Tadi R-nya saya apa? lupa lagi, Ustaz. Ustaz, review lagi. R itu rofa. Nah, Rafa, Rafa, nasab dan jar. jadi Ah, R itu rofa berarti A ini rofa. Kalau I ini, nah itu nanti nasab atau jar. oh, ya, Ustaz, ya, Ustaz. Saya Nah, ingat, Ustaz. oke. Apa nih, Ustaz? Siap nggak apa-apa. Sekaligus mereview ya. Kak San, Ya, satu Ustaz. lagi. Mas Alif, satu lagi. Kak San. Kak San. Eh, Tadi itu diakhiri alif maksuro, berarti dia akhiri alif, berarti perempuan Ustaz masuk. Mm-mm. Ah, terus satu Oke. nasab Oke, Ustaz. sahih nasab. Tahu juga bisa sebab perempuannya itu karena Kak Sun. Apa itu Kak Sun? Kak Sun. Tadi saya ngapalin dong, Ustaz. Saya nggak tahu arti Kak Sun tadi, Iya, Ustaz. Kak. Maksudnya itu hafalan apa tadi? Nggak apa, nggak tahu artinya. Arab Arab said so. Nah, sahih. Itu juga masuk Arab saja. Jadi Artinya apa alasan sih, Ustaz? Kak Sun? Kak Sun itu apa ya? Wadah gelas gitu ya. Oh, Ya, gelas. heeh, Kak Siap, Sun. Ustaz. Kalau nggak salah gelas ya. Cangkir apa gelas gitu ya. Kak Sun itu kayak ini Sat. Kayak cangkir yang bentuk piala Nah, gitu, ya. cangkir Heeh, mewah. cangkir ya. Heeh. Cangkir apa itu ya? Iya kayak piala bener-bener. Heeh, Kak Sun. Oke. eh itu untuk secara lisan. Nah, ini karena ada GIFOM-nya nih, nanti akan sangat terbantu ketika ujian. Kita coba kerjakan pakai GIFOM ya. Saya kirimkan linknya. Ntar. Yes. Saya kirimkan ke chat Zoom atau ke grup. Di grup aja boleh, Ustaz, biar Grup aja bisa ya. Nah, diakses. biar nanti bisa di-review lagi ya. Oke, saya kirim ke grup. Oke, silakan boleh kerjakan mungkin banyak gak nih ya? Satu, nggak banyak sih. Mungkin sekitar 7 menitan ya. Nanti kata kalau sudah selesai kita bahas coba insya Allah. Jenayah Gimana, Mas Bara? kedengaran nggak suara saya? Ah, gimana? Itu ya. Eh, tes. Agak Suara putus-putus saya suaranya. kedengaran? Agak putus-putus. Gimana tuh? Tes, tes. Nah Halo. masuk. Gimana? Bentar. Oke, udah masuk ya Sat? Iya, ini Sudah. Sat. Hmm. Bagaimana kalau misalnya
ada suatu kata, Mm-mm. yang tapi berdasarkan syariat atau kazakah Islam kita tahu bahwa kata itu tidak ada muannasnya. Nah, itu apakah masih berlaku kemungkinan ini sebagai satu perempuan itu kalau dia jamak taksir misalnya. Contohnya Ini apa ada tuh? di Misalkan. Google Form juga tapi nggak apa-apa. Contohnya apa katanya sih? Anbiya. Oh, Anbiya, Anbiya. Anbiya. Ah, Anbiya Kan itu kita kan udah jamak ya. sama-sama tahu nggak ada sifat perempuan. Ya, Kenapa? jamak berakal pula. Jamak dan berakal. Jamak dan Betul. berakal. Terus kan ada kemungkinan dia ini ya, dia Satu perempuan. mau anak satu, Nah, tapi secara ilmu syariat kan nggak ada. ya, Sama aja jadi kan, berarti jadi semuanya lah nabi ya laki-laki. betul. Jadi Jadi istilah gimana kalau kayak gitu? Tetap nah, dimasukkan nggak? tetap dimasukkan Secara kemungkinannya. bahasa atau secara syariat juga bisa. Secara bahasa karena ya pasti Nabi nggak mungkin ada yang perempuan ya. Oh, Kayak kata Rasul itu di yang iya. seperti kita bahas sebelumnya dia dianggap perempuan bukan bukan Rasulnya dengan perempuan ya tapi katanya itu jadi dianggap perempuan kata gantinya ada di domir dia Oh, katanya ya oh, bukan bukan fisik nabinya itu nggak mungkin kalau itu ya, jelas kita pertentangan syariat nanti jadi katanya jadi bukan oke, orang oke, fisiknya. Nah, baik, ya. ya. Ustadz, Afwan mau nanya, Ustadz. Ya, Kalau betul. misalkan kita anggap kayak tadi tuh bisa satu perempuan atau tiga laki-laki, ini Hmm, ngisinya di gender dua-duanya. Terus betul. kemudian juga satu sama tiga gitu, Ustadz. Ya, betul. Sahih. Ah, siap, Ustadz. Syukuran, Ustadz. Iya, Afwan.
Ampun, Ustaz. Ampun, Ustaz. Ya, Ya, ampun, salah tiga. salah tiga. Oke, alhamdulillah. Tiga soal apa cuman tiga Coba saya baris? cek. Nggak Ya, salah baris semua kan satu 42 per soal. 45. Oh ya, alhamdulillah masih mumtaz insya Allah. Ya, salah. Saya bentar. Oke, nanti kita bahas yang salah aja nanti. Sambil nunggu Mas Alis bentar. Nanti kalau sudah kabarin ya Mas Alif. Nanti kalau udah kita bahas. Saya udah Udah, oke. Kita coba bahas dari yang salah aja ya. Dari nomor 36 ada yang salah? saya salah karena yang waktu di awal itu saya nggak ngira itu apa 31 itu Jamak. Sat. Tapi Oh boleh iya, Sat, dibahas gitu. boleh kita bahas ya 36. Dari mana nih? Anbiya. Nah, ini jamak dari nabi ya. Jadi nabi itu bisa dua jamak ya, teman-teman. Nabi itu bisa nabi Yuna, bisa berpola una ya, artinya dia masuk jamak laki-laki, atau juga bisa anbiya ya. Sama jamak dari nabiun. Nabiun ya, nabiun. Nah, ini jamaknya bisa dua ya. Ini keunikan bahasa Arab ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kan kok cuma bisa kalau nggak reguler, irregular. Tapi kalau dalam bahasa Arab juga ada beberapa kata yang dia bisa reguler, bisa irregular. Regulernya itu kalau nggak jamak laki-laki, jamak perempuan. Atau irregularnya itu jamak taksirnya gitu. Jadi nabi bisa nabiuna atau anbiya. Nah, anbiya ini jamak berarti jamak taksir ya. Jamak taksir apa? Jamak taksir berakal. Jamak taksir berakal berarti bisa berpotensi dianggap tiga laki-laki atau satu perempuan. Nah, jadi ada dua kemungkinan ya. Meskipun tadi harus dijelaskan, jadi ini bukan fisik, bukan secara zohirnya, Nabi itu dianggap perempuan enggak, tapi katanya ya. Kata Anbiya ini secara grammar dianggap sebagai perempuan, bukan nabinya dianggap perempuan enggak ya. Tentu kita enggak menyisih syariah insya Allah. Nah, kemudian Anbiya. Nah, jadi kalau jamak taksir, lihatnya di bagian mana ciri rofa nasabjarnya dari akhiran harokatnya. Ya, misalkan kutub ya, kutubu, kutubin ya, atau kutuban ya, atau anbiya, anbiya'i ya. Nah, itu bisa kelihatan dari mana? Dari akhiran harokatnya. Jadi akhirannya apa? Berarti rofa. Rofa tiga laki-laki atau satu perempuan. Gitu. Clear? Ada pertanyaan? Bener insya Allah Sat. Oke. Lanjut 37 ada yang salah? Mas Bara, Mas Arif, benar? Kapan insya Allah Sat? Aman. Oke. 37 aman. 38 aman? Aman. 38 saya salah. Salah bagaimana? Kaumun. Nah, salahnya di Saya pilihnya satu. satu. Saya Oh, pilihnya bilangannya satu. Iya. kauman Harusnya masih kan? tiga ya, Ustaz. Ya, betul. Kauman masuknya isem jamak ya. Kien, kaumun, kornun nas. Oh, Nah, isem jamak dianggap karena tiga lagi. ya saya lupa. Hmm. Saya lupa yang tiga itu. Bayangan saya kalau kaumun akwa Ah ya, itu beda ya ya. benar makanya dia ini bilangannya tunggal. Memang tunggal ini. Jamaknya tadi benar akuam, tapi tunggal, tapi isinya Heeh. kumpulan banyak orang maknanya. Makanya disebutkan istilah isem jamak. Oh, Isem tapi maknanya jamak jadi gitu. Gimana? berarti tetap tiga. Iya, dianggap tiga laki-laki. Betul. Ya, Ustaz. Ya udah. Oke. Tadi yang langsung empat ratus sih. Tapi ya gurunya pilih satu. Iya. Oke. Oke. 39 ada masalah? Adalah aman? Aman, Ustaz. Aman Ustaz. Oke. 40 aman? Sauda? Aman Ustaz. Oke. Aman. 41 Jannat? Aman juga Ustaz. Oke. Salah saya Ustaz. Ah, Bilangannya tes salah. tes tes. Saya salah Nah, Ustaz. oke, kita bahas. Bilangannya saya pilihnya tiga. Bilangnya tiga. Iya, karena Yan Natun.
saya pikirnya kalau satu jannatun, kalau tiga jannatun Iya, gitu iya. kan. Jadi maka penting sekali mengklasifikasi ini jamak apa. Nah, ini kan janat jelas banyak ya. Janat itu bisa surga-surga atau kebun-kebun. Nah, ditentukan dulu jamak Oke. berarti jamak perempuan. Nah, perempuannya apa? Surga itu bukan manusia, bukan makhluk jin. Berarti jamak taksir tidak berakal. Otomatis tinggalnya satu perempuan. Nah, Ya, dia anggap satu. iya. Ya, Jadi memang gitu di kan. bentuk mengecahnya itu di situ. Dia jamak, tapi kok bisa dipilih satu. Ya, jadi taksir taksir itu. Iya, betul. Jamak taksir, jamak perempuan tidak berakal. Nah, itu sering banget ya, yang terkecoh di bagian situ. Ya. Ya, Janatin ya. oke, Jadi Kak. atin berarti bisa dia nasab bisa jar. Oke. Lanjut 42 ada kendala? Aman? Aman insya Allah. Oke. 43 Mantap. Sabila ini. Aman Ustaz. Oke, Mas Bara aman. Aman, Ukhro. aman, Kak. Aman Ustaz. Tapi ukro itu artinya apa ya Ustaz? Saya nggak tahu. Ukhro. Apa istilah itu? Tidak Al-Quran Yang lain, Karim. Eh, walal yang lain, Kak. Bukan yang lain. iya, bisa Ukro itu ukhro. lain ya, Kak. Ya, Lain. selainnya. Benar. Lain. Nah, jadi ya, satunya ya, artinya apa ya? Selainnya ya, mungkin bahasa Indonesia apa itu? Al-akhar ya, kalau yang sering itu istilahnya itu selainnya ya, satunya gitu ya. Pak, kalau bahasa Indonesia apa itu? Saya nyari padanan ininya, kata bahasanya ukhro, al-ukhro. Yang lain gitu ya. Lain Oke. ya. Bukan, Kak. Lanjut, Junudan. Ada kendala? Junudan, Mas Alif, ini benar. Ini keluar ya. Mas Bara, Itu dia nama, Kak. aman ya. Takut Oke. banget Iya, karena saya keliru di bagian gendernya. gendernya, oke. Saya, sakun nanti, sakun nantinya apa? Baca Syakun ketika apa? Syakun tuh, sakun. Baca oh, ketika aku bisa apa ya? iya, Kayak ini ya, waltafatis betis sakun. ya. Nah, ada betul Ya betis. Allah, Kedua betis. Nah, kun bisyak. Betul saya betul. lupa artinya tadi saya baru ingat. Kirain udah di pasar, sup. Oh, bukan. Syakun ya Iya, betis, kedua betis. saya Nah, betul. pilihnya agak harusnya mana gitu. Baru terbayang ya. Iya, waltafatis sakun bisyak. Nah, oke, yang lainnya ada kendala 47, 48, 49, 50. Ini Mas Alif ke pental ini. Nanti tadi yang tiga itu. Aman ya? Nah, Yahya, Daroja, Rihan, Dalwan, ya insya Allah cukup ya. Oke, ini nanti saya kirimkan sebagai latihan ya. Nanti kita review ketika pertemuan yang akan datang. Nanti insya Allah eh, untuk hikmahnya akan saya sampaikan di awal kelas eh, sebelum masuk ke materi terakhir tentang tipe ya. Insya Allah materi terakhir kita tentang tipe untuk itu lebih singkat ya. Nanti insya Allah kita rapel eh, sekaligus tentang status bilangan gender tipe jadi satu kesatuan seperti apa ya sama latihan-latihannya. Nah, nanti setelah itu baru kita masuk tentang fragmen ya. Kalau ini kita belajar satu kata, nah nanti sudah mengerucut kepada gabungan dari beberapa kata yang belum jadi kalimat. Nah, itu akan kita belajar fragmen. Insya Allah apa namanya? Fragmen eh, ada berapa ya? 5 ya. Nah, ada 5 yang nanti coba kita perdalam. Kalau fragmen sudah, nanti sedikit men-spill tentang kalimat ya, tapi tidak tidak perdalam ya karena masih unit satu. Nanti baru masuk ke fi'il insyaallah. Gitu aturan urutan materi kita kurang lebihnya seperti itu.
Tape ini karena Mas Alif juga kayaknya kepental ya. Kita cukupkan dulu saja untuk malam hari kali ini. Nanti ini saya kirimkan ya, biar tidak lupa saya kirimkan langsung aja. Ya, ini untuk bahan latihan ya. Nanti kita atau boleh di screenshot nanti ya hasil nilainya berapa kalau memang butuh pembahasan lebih dalam ya, nanti kita bahas lebih dalam nih. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi barangkali dari Mas Bara? Kita ada ini nggak apa hikmah-hikmah gitu kan biasa Iya, nah itu karena nih Mas hikmah Alif apa juga keluar, nah ini sebenarnya ada nih hikmah satu materi ini ya. Nah ini, tapi ini karena Mas Alif keluar, terus juga Mas Bahtiar nggak masuk, insya Allah nanti kita sampaikan di awal pertemuan besok ya, hari Sabtu insya Allah. yang Nah, biasa biar kalau hikmah nggak dengar langsung soalnya nanti beda ininya, beda feel-nya. beda feelnya betul. Betul. Nah, baik, insya Allah cukup dulu ya. Mohon maaf mungkin eh, mengganggu waktunya Mas Bara ini sampai larut malam ya, insya Allah. Mudah, Luar mudah-mudahan Allah biasa Kak. Subhanahu wa Ta'ala nambahkan keistiqomahan, insya Allah, dan juga keberkahan. Amin ya Rabbal alamin. Baik, kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alfa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.